Tahukah kamu, banyak dari kita yang tes TOEFL masih bingung membedakan verb ed yang berfungsi sebagai verb atau verb ed yang berfungsi sebagai partisiple. Hal ini membuat banyak yang salah dalam menjawab soal di tes TOEFL. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas secara detail kapan verb ed berfungsi sebagai verb dan kapan verb ed berfungsi sebagai partisiple. Kemudian, kita akan praktekkan tips tersebut dengan latihan soal mulai dari yang paling mudah, medium, sampai level paling sulit. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar kamu bisa tahu video materi terbaru dari kami. Sekarang kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas apa itu verb. Verb adalah kata kerja yang memiliki bentuk 1, 2, dan 3. Verb sendiri, dia dibagi menjadi 2, ada regular verb, ada irregular verb. Nah, regular verb adalah kata kerja beraturan yang ditandai dengan verb ed untuk verb 2 sama verb 3. Contohnya apa? Visit. Visit, visited, visited. Ini adalah regular verb karena bentuk 2 sama 3 mereka menggunakan ed. Contoh penggunaannya, he visits his sister, he visited his sister, he has visited his sister. Jadi menggunakan visit, visited, visited. Yang kedua, irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya apa? Go, went, gone. Di sini, verb 1, verb 2, verb 3, mereka tidak memiliki bentuk yang sama. Contohnya apa? He goes to school, he went to school, he has gone to school. Jadi, ini definisi dari verb, baik yang reguler maupun yang irregular. Berikutnya, kita akan mengenali apa itu participle. Participle adalah kata sifat yang berbentuk verb ing dan verb ed tanpa to be. Nah, participle ini nanti akan ada dua bentuk. Dia adalah participle aktif yang berbentuk verb ing serta participle pasif yang berbentuk verb ed atau verb 3. Sebagai contoh, di sini ada the man, ini adalah subjek, is ini adalah verb, kemudian wearing ini adalah participle. Dia adalah kata sifat yang terbentuk dari verb ing. Kemudian yang kedua, participle pasif yang berbentuk verb ed atau verb 3. Contohnya apa? The car, ini subjek. Washed, ini adalah participle. Kemudian is, ini adalah verbnya. Nah, pertanyaannya, kapan participle ini muncul? Jika sudah ada subjek dan verb. Lantas, bagaimana cara mudah membedakan verb ed sebagai verb dan verb ed sebagai participle? Karena dua-duanya memiliki bentuk yang sama. Oke, sekarang verb ed berfungsi sebagai sebuah verb jika yang pertama, dia diikuti oleh objek. Jadi bentuknya adalah subjek, verb ed, kemudian objek. Contohnya apa? John visited me. Di sini, John sebagai subjek, visited sebagai verb, me sebagai objeknya. Kemudian yang kedua, verb ed berfungsi sebagai verb jika rumusnya adalah subjek, kemudian dia diikuti oleh verb ed. Contoh nih, he walked to school. Di sini menggunakan he subject, walk ini adalah verbnya. Kenapa tidak ada objeknya? Karena walk itu adalah intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi ini dua tanda verb ed berfungsi sebagai verb. Selanjutnya, verb ed berfungsi sebagai participle dengan 3 kondisi. Yang pertama, dia akan diikuti oleh preposisi. Preposisi itu apa? Kata depan. Contoh, the student ini adalah subjek, is ini adalah verb. Kemudian di sini kita melihat ada invited yang diikuti oleh by. Maka invited ini
dia adalah participle karena dia diikuti oleh preposisi. Kemudian yang kedua, kita menganggap verb ed itu sebagai participle jika sudah ada verb utama. Contoh, the patient ini subject, has ini verb, kemudian di sini ada visited by doctor, maka visited ini dia adalah participle karena sudah ada verb utamanya. Kemudian yang ketiga, verb ed berfungsi sebagai participle jika ia berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya, London is the most visited city in the UK. Jadi London menjadi kota yang paling banyak dikunjungi. Maka visited ini dia bukan verb melainkan participle karena dia menjadi sifat dari city. Kemudian, I like her impressively delivered speech. Speech ini adalah noun, delivered dia adalah participle. Kenapa participle? Karena dia adalah sifat yang menjelaskan speech atau noun yang ada di belakang. Oke? Kita mulai ya. Number one. Di number one, di sini ada the book. Ini adalah subject. Kemudian on the table belongs to my sister. Kita tidak menemukan verb. Maka Nah, demikian cara membedakan verb ed sebagai verb dan verb ed sebagai participle. Selanjutnya, kita akan mengerjakan exercise untuk semakin memantapkan pemahaman Anda tentang strategi ini. Kita mulai dari soal yang easy atau yang mudah. Anda lihat nomor 1, 2, 3. Kemudian tentukan apakah dia membutuhkan verb atau participle. Sekarang silakan dikerjakan. Dalam 3 detik kita akan mulai. Oke, sekarang kita mulai number one. Di number one ada the book. Ini adalah subject. Kemudian ada on the table ada belongs to. Belongs to ini adalah verb. Jadi sudah ada subject, sudah ada verb. Maka karena sudah ada subjek, sudah ada verb, kita membutuhkan participle. Jawaban yang tepat adalah yang B, please. Kalau A bukan, C ini participle yang aktif, bukan ya, places dia adalah verb. Kemudian nomor 2, the broken window. Ini adalah subjek. Kemudian kita menemukan needs, ini adalah verb. Berarti butuhnya apa? Participle. Mana participenya? Broken. Kemudian nomor 3, the letter, ini adalah subjek. Kemudian contain, ini dia diikuti oleh objek important information, maka contain dia adalah verb. Maka kita butuhnya apa? Participle. Jawaban yang tepat apa? Yang C, sent. The letter sent yesterday contain important information. Selanjutnya, kita masuk soal medium. Silahkan di-pause. Kita kerjakan dalam waktu 2 detik lagi. Oke, sekarang kita lihat the ancient temple. Ini adalah subjek, kemudian ada apositif koma, ada verb, was discovered. Oke, sudah ada subjek, verb. Berarti butuhnya apa? Participle. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, buried. Kemudian nomor 2, technology. Ini adalah subjek. Kemudian is changing, ini adalah verb. Jadi sudah ada subjek verb, maka kita membutuhkan participle. Jawaban yang tepat adalah yang B, develop. Kemudian kita masuk soal yang paling sulit. Eva Gatling ini adalah subjek. Directed, nah di sini bisa sebagai verb, bisa sebagai participle. Tapi kalau kita lihat konteksnya secara utuh, dia merupakan verb oleh karena dia membutuhkan objek. Mana objeknya? Yang A, Hacker Museum. Kemudian nomor 2, the movie, ini adalah subjek. Directed, ini dia diikuti oleh preposisi. Maka directed di sini dia adalah participle. Maka nomor 2, kita membutuhkan verb. Mana verbnya? Verbnya adalah yang A, receives an Oscar medal. Receiving participle, was receiving, was received, ini kurang pas.
Bagi teman-teman yang ingin PDF soal TOEFL gratis terkait participle dan verb ed, silahkan ketik mau di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video terkini pembahasan TOEFL bersama Royal English. Terima kasih.